Hai Positive People, kita akan memulaikan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita mengambil ayat 30-35 dengan judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain berkata demikian juga. Tahukah saudara bahwa ketulusan dimulai dari mulut dan hati yang sama? Karena ketika kita memiliki mulut dan hati yang sama, maka hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Namun sebaliknya, kemunafikan itu berarti mulut dan hati berbeda. Jika kita memiliki mulut dan hati yang berbeda, maka hidup kita akan melukai orang lain. Hidup kita akan jadi batu sandungan buat yang lain. Di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki mulut dan hati yang berbeda. Orang bisa saja terlibat dalam pelayanan, tapi memiliki mulut dan hati yang berbeda. Orang bisa saja menjadi seorang istri atau suami, tapi memiliki mulut dan hati yang berbeda. Bisa saja terjadi seorang pemimpin kepada anak buah di kantor, memiliki mulut dan hati yang berbeda. Atau bisa saja terjadi sebaliknya, di mana seorang anak buah kepada pemimpinnya di kantor memiliki mulut dan hati yang berbeda. Hal ini merupakan awal dari sebuah perselisihan. Di dalam perikop ini ada 2 alasan kenapa orang memiliki hati dan mulut yang berbeda. Yang pertama, Petrus memiliki mulut dan hati yang berbeda karena ia haus pujian. Petrus mau show off, menunjukkan keberaniannya kepada Yesus dan teman-temannya. Padahal nyalinya tidak sebanding dengan mulutnya. Pada waktu Yesus berkata, kalian semua akan tergoncang imannya karena aku, saat itu juga Petrus berdiri dan berkata dengan beraninya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Ketika murid yang lain melihat Petrus, mereka geleng-geleng kepala dan berpikir, wow, Petrus memang murid yang luar biasa. Petrus mungkin mengharapkan bahwa murid-murid yang lain akan berkata, Petrus, memang kau luar biasa. Semua tergoncang, hanya engkau yang berdiri tegap dan tidak tergoyangkan. Jadi yang Petrus cari adalah suatu pujian. Yang layak menerima pujian hanyalah Yesus. Yesus maha tahu apa yang akan terjadi di depan. Di mana Yesus akan dianiaya, di mana Yesus akan disiksa, di mana Yesus akan diadili, di mana Yesus akan dipermalukan, di mana Yesus akan disalibkan, di mana Yesus akan ditombak, di mana Yesus akan dimahkota duri. Dan dia tetap berdiri tegak. Dan dia tidak pernah muji diri sendiri di depan murid-muridnya. Sedangkan Petrus tidak tahu apa yang terjadi di depan. Main ceplos aja, ngomen aja seenak jidat. Itu sebabnya akhirnya Petrus dia harus menjilat ludahnya sendiri. Ini suatu pelajaran. Orang yang suka show off, orang yang haus pujian, orang yang memiliki hati dan mulut yang berbeda, tidak tahan banting. Tapi orang yang mulut dan hati sama, lebih tahan banting. Karena orang berintegritas, dia disertai Tuhan, dia memiliki hati yang kokoh. Beda sama orang yang memiliki mulut dan hati berbeda. Biasanya akan cepat chaos, gak lama umurnya. Saya teringat dengan Lucifer, seorang malaikat mulia di surga. Ada 3 malaikat di surga. Yang pertama malaikat Lucifer, ada seorang malaikat puji penyembah. Yang kedua malaikat messenger, memberi pesan, yaitu malaikat Gabriel. Dan yang ketiga malaikat Mikael, malaikat perang. Nah, Lucifer ini malaikat yang paling dekat sama Tuhan, malaikat yang paling suka memuji Tuhan. Tapi hatinya berbeda. Dalam Yesaya 14 ayat 13-15, kalau kita lihat, dikatakan engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, mulutnya memuji, tapi hatinya berkata, aku hendak naik
ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat orang yang paling dalam, ke liang kubur. Jadi Lucifer mulutnya muji-muji Tuhan, tapi hatinya pengen sama seperti Tuhan. Sampai ia ingin menaikkan dirinya 5 level ke atas. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhta mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai tinggi. Ketika dia memiliki hati dan mulut yang berbeda, apa yang terjadi? Tuhan menurunkan menjadi malaikat terkutuk. Dari malaikat mulia jadi malaikat terkutuk. Dari malaikat paling tinggi hingga malaikat perendah. Orang sombong gak ada yang awet. Hanya cuma orang rendah hati yang awet. Orang sombong tidak ada yang kuat. Hanya orang rendah hati yang kuat. Orang yang sombong sulit untuk bisa bertahan, tapi orang rendah hati lah yang bisa bertahan. Orang sombong dipermalukan, orang rendah hati ditinggikan. Lucifer dipermalukan karena dia meninggikan diri 5 level dari hatinya. Tapi yang menarik, Yesus justru merendahkan diri 5 level ke bawah. Yesus adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia. Tuhan tidak terbatas, manusia punya keterbatasan. Dan dari manusia dia merendahkan diri jadi hamba, merendahkan diri taat, merendahkan lagi setia, merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapa memberikan gelar kehormatan, nama di atas segala nama, Tuhan dan segala Tuhan. Perhatikan, semakin kita rendah hati, semakin tinggi pangkat kita di surga. Semakin kita sombong, semakin rendah pangkat kita di surga. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin rendah hati, karena mereka empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga terdiri 2, kerajaan kekal dan kerajaan besar. Jadi kalau kita mau dipercayakan perkara besar yang kekal, rendah hati. Mulut dan hati harus sama. Yang kedua, kenapa orang memiliki hati dan mulut yang berbeda? Petrus memiliki mulut dan hati yang berbeda karena ia takut. Ia seorang pengecut. Seorang pengecut tuh mulut sama hatinya gak sinkron. Wah, kalau kita nonton YouTube, ternyata mulut dan gambar gak sinkron, wah, pasti kita gak akan bisa tahan lama. Kita akan langsung pindah channel. Mengganggu sekali, sehingga kita gak bisa menikmatinya. Ketakutan adalah suasana yang paling menyenangkan bagi setan. Karena di mana setan melihat ketakutan, di situ ia akan melakukan penyerangan. Kenapa? Karena di mana ketakutan, di situ tidak ada iman. Di mana ada iman, di saat yang bersamaan ketakutan lenyap. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6. Tidak ada seorang pun berkenan kepada Allah tanpa iman. Berarti kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus bangkit dari ketakutan. Boleh merasakan ketakutan, seperti Yesus juga mengalami ketakutan di Taman Getsemani, yang besok di Devotion kita akan bahas. Tapi tidak boleh kita dihantui ketakutan. Itu sebab kita perlu punya iman bahwa kita tidak sendirian, ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Sebenarnya Petrus tidak mau menyangkal Yesus, tetapi karena ketakutan inilah Petrus memiliki hati dan mulut yang berbeda, sehingga ia rela menyangkal Yesus bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, sampai 3 kali. Oleh karena itulah, hidup kekristenan adalah hidup yang tidak perlu diliputi perasaan takut. Meskipun kita penuh dengan pergumulan, sadarilah Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Berarti semakin besarnya masalah yang kita hadapi, semakin besar pula Allah turut bekerja. Kalau engkau pengen lihat pekerjaan Tuhan yang besar, jangan takut menghadapi masalah yang besar. Kita akan lihat karya Tuhan yang hebat dan mulia. Jangan takut mengakui engkau pengikut Kristus di tengah-tengah orang dunia. Justru tunjukkanlah, inkarnasikan perbuatan Yesus dalam kehidupan kita. Dan perkataan, perbuatan, kesetiaan, kesucian, dan kasih kita. Sehingga mereka boleh melihat Yesus nyata dalam kehidupan kita. Jangan takut
jika engkau dianiaya karena kebenaran. Matius 5 ayat 10, berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah empunya kerajaan sorga. Kerajaan sorga terdiri dua, kerajaan kekal dan kerajaan besar. Berarti ketika kita berbahagia, dianiaya karena kebenaran, kita akan dipercayakan perkara besar dan perkara kekal. Saya teringat waktu tahun 1999 kerusuhan masuk di Maluku, di mana orang-orang yang pasukan membakar tempat-tempat ibadah, kemudian menangkap pendeta dan anak pendeta. Dan kemudian pasukan ini menaruh parang di leher si pendeta. Kalau kau sebut Yesus, maka kepalamu tak pancung. Tapi kalau kau menyangkal Yesus, kau akan selamat. Yang dilakukan sama pendeta ini, dia berteriak, "Saya Laskar Kristus." Langsung dipenggal kepalanya, menggelinding di depan mata anaknya. Anak ini dalam keadaan nangis. Kemudian parang tersebut ditempelkan di leher si anak pendeta. Ayah sudah mati, kepalanya gelinding. Pasukan ini berkata, "Kau sebut Yesus, maka kepalamu akan seperti kepala ayam, gelinding juga di lantai. Tapi kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu akan selamat." Yang menarik, anak ini dengan penuh keyakinan, hati dan mulut sama. Dia berkata, "Beta Laskar Kristus." Dipancung. Memang sakit saat itu, tapi gak lama dia langsung berhadapan dengan Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Satu gambaran di mana kita harus belajar. Ada dua alasan kenapa orang memiliki hati dan mulut yang berbeda. Yang pertama, orang memiliki hati dan mulut berbeda karena ia haus pujian. Yang kedua, orang memiliki hati dan mulut berbeda karena ia takut, karena dia adalah seorang pengecut. Mari kita berusaha jadi orang yang berintegritas dan bukan menjadi seorang pengecut, agar mulut dan hati kita sama, sinkron, dan hidup kita memberkati Tuhan dan memberkati sesama. Live a better life. God bless you. Suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.